Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Sudah semangat belajar hari ini? Semangat. Semangat? Semangat. Bisa memulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, kalau sudah semangat dan sudah siap pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Oke, hadir semua anak-anak? Hadir, Bu. Abdul Aziz hadir? Hadir. Alsa hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua berarti kita semua berada dalam keadaan sehat Walafiat. Baik anak-anak solih dan solihah, kita bisa lihat kamut hari ini. Kalian bisa baca? Bisa. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah Dunia. Maka kita sebagai orang pendidikan atau seorang pelajar harus semangat untuk belajar. Karena kalau kita pintar, kita bisa mengubah dunia. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan kalian berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, kalau sudah siap, kita masuk ke materi. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih. Acungkan tangan. Tentang sholat. Baik. Ada yang masih ingat? Di dalam gerakan sholat itu terdapat apa saja? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ruku, Sujud. tahiyat, sujud. Oke, berarti di dalam sholat itu banyak sekali gerakan. Di antaranya ada gerakan sujud. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas adalah sujud. Nah, Ibu pengen tahu nih, apa kalian sudah tahu apa itu sujud? Sujud adalah gerakan dalam sholat. Subhanallah. Bentuk penghormatan kepada Allah. Bentuk penghormatan Kepada Allah. kepada Allah. Subhanallah. Sebagai rasa syukur kepada Allah. Sebagai rasa syukur kepada Allah.
Nah, sekarang kita akan membagikan LKPD-nya. Kita lihat dulu link video yang di-share. Silakan kalian amati video tersebut. Oke, sudah menyimak videonya? Sekarang ibu akan bagikan tugas kepada kalian. Kalian nanti kerjakan sesuai dengan arahan yang ada di LKPD-nya. Contohnya misalkan kinestetik, nanti ibu akan bagikan LKPD-nya dan kalian tulis sesuai dengan arahannya. Ya, begitupun visual dan auditori. Sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Silakan pahami instruksi yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Untuk kinestetik silakan cari materinya dimanapun. Visual silakan rangkai infografis yang sudah ibu berikan. Ya, pilah mana yang termasuk ke dalam materi sujud syukur, pengertian sujud syukur, atau misalkan hikmahnya atau tata caranya nanti kalian tempel di dalam LKPD tersebut. Ya. Kemudian yang auditori silakan kalian bisa mendengarkan materi yang ada di dalam podcast ataupun YouTube yang ada di HP kalian. Ya. Silakan mulai dikerjakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sujud syukur, sujud tilawah.
syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kelompok siswa yang sudah mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, kelompok auditori untuk mempresentasikannya di depan kelas. Silakan, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompok auditori akan mempresentasikan sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Hukum sujud tilawah adalah sunat. Syarat sujud tilawah adalah suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat, dan setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud, duduk setelah sujud, dan salam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak yang solih dan solehah, terima kasih pada kalian, kelompok kinestetik, kelompok visual, kemudian kelompok auditori yang sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sudah paham apa itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, kita akan menyimpulkan apa sih itu sujud syukur. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Sujud syukur adalah dilakukan saat Dilakukan ketika mendapatkan kesenangan. Jadi sujud syukur itu kita bisa lakukan dimanapun, mau di lapangan, di kelas, ataupun di mana, di jalan misalkan. Bisa melakukan sujud syukur? Bisa dengan cara kita menghadap ke kiblat, kemudian apa? Kemudian berniat untuk bersujud syukur, dan kalian melakukan sujud syukur dengan bacaan yang seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah bacaan sujud syukur. Oke. Ada yang tahu sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah? Oke. Sujud tilawah adalah Tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. sujud yang dilakukan ketika mendengar atau ketika membaca ayat-ayat sajdah. Jadi ketika kalian mendengar ayat sajdah atau kalian sedang membaca ayat sajdah, kalian dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Oke, yang terakhir ada sujud sahwi. Ada yang tahu sujud sahwi? Oke, sujud sahwi adalah Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. oke, ketika kita kan kalau sholat suka ada ragunya ya, suka ada lupanya. Sekarang itu sudah rakaat berapa ya? Sudah ada, suka ada lupanya ya? Nah, kalau misalkan kita lupa atau misalkan ragu dalam rakaatnya, atau tadi kita ruku atau tidak ya? Nah, maka kita dianjurkan ketika di akhir sholat, setelah tahiyat, kita melakukan sujud sahwi. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Sudah paham materi sujud syukur, sahwi, dan tilawah? Sudah.
belajar materi tentang sujud hari ini. Ada 3 sujud, yaitu sujud syukur, sahwi, dan tilawah beserta tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Maka dari itu silakan nanti ketika kalian sudah sampai di rumah, kalian boleh buka materi tentang hikmahnya, dipelajari, kemudian nanti kita minggu depan bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita